warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Metia Iswat, mahasiswi program studi agribisnis Fakultas Pertanian dengan nomor induk 1703020008. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan Praktikum Keuangan dan Pembiayaan Agribisnis yang diampu oleh Bapak Ki Agus Muhammad Zain Basri Wijaya SPT MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha dan analisis pendapatan peternakan ikan lele di Kota Langsa yang dimiliki oleh Bapak Muhammad Safi'i yang berlokasi di Gampung Tengok. Baiklah, berikut ini penjelasan dari saya. Profil usaha. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia. Budidaya ikan lele berkembang pesat dikarenakan 1. Dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan menggunakan kolam terpal. Yang kedua, teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat. Yang ketiga, pemasarannya relatif mudah. Dan yang keempat, modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Salah satu peternakan ikan lele di Kota Langsa dimiliki oleh Bapak Muhammad Syafi'i yang berlokasi di Kampung Tengok. Bapak berusia 52 tahun ini sangat menikmati profesinya yang dijalaninya pada saat ini, karena baginya bisnis yang dijalaninya ini sangat menjanjikan untuk menambah pendapatan keluarganya. Luas kolam yang dimiliki Bapak Syafi'i berkisar 20 meter kuadrat dengan 15 kotak kolam, 4 kotak untuk benih lele, 4 kotak untuk lele remaja, 5 kotak untuk lele siap panen, dan 2 kotak kolam lele yang masih kosong. Analisis pendapatan dilakukan terhadap biaya produksi yang mencakup biaya variabel dan biaya tetap yang dilakukan dalam satu periode. Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui nilai pendapatan yang diperoleh dari penerimaan dalam satu periode. Biaya merupakan nilai yang dicurahkan dalam proses produksi. Biaya yang diperhitungkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan peternak ikan lele Bapak Syafi'i yang jumlahnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah output yang dihasilkan, besarnya biaya tetap tidak berubah. Yang termasuk dalam biaya tetap antara lain, yang pertama biaya penyusutan, yang kedua biaya pajak lahan. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas mengenai biaya penyusutan. Biaya penyusutan adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama usia ekonomisnya. Penyusutan dapat kita hitung dengan rumus NB dikurang NS per umur ekonomis. Bisa kita lihat, misalnya harga satuan terpal adalah 200.000. Itu adalah nilai baru. Nah, untuk nilai sisa 10% dari nilai baru, maka 20.000. Maka untuk penyusutan dari terpal ukuran 2,2 kali 3 adalah NB kurang NS per umur ekonomis, yaitu 200 dikurang 20.000 per 5 sama dengan 36.000. Nah, itu untuk penyusutan per tahun. Dan untuk penyusutan per periodenya kita bagi 4 menjadi 36.000 dibagi 4 menjadi 9.000. Nah, itu adalah penyusutan per tahun dan penyusutan per periodenya. Begitu juga seterusnya dari alat 1 sampai alat 11. Nah, setelah kita menghitung keseluruhan alat, maka kita akan jumlahkan nilai penyusutan per periode, yaitu sebesar Rp146.925. Untuk biaya tetap yang kedua adalah biaya pajak lahan. Di dalam usaha Bapak Syafi'i terdapat pajak lahan yang dikeluarkan olehnya, yaitu sebesar 30.000 per periode. Baiklah, untuk jenis biaya yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan pemilik ternak lele sebagai penggunaan faktor produksi yang bersifat variabel. Terdapat 6 komponen yang dapat menjadi biaya variabel dalam usaha budidaya ikan lele Bapak Syafi'i, antara lain yang pertama biaya pakan, yang kedua biaya bibit, yang ketiga biaya listrik, yang keempat biaya obat-obatan, yang kelima biaya transportasi, dan yang keenam biaya tenaga kerja. Berikut ini adalah tabel yang berisi uraian biaya budidaya ikan lele dalam satu periode yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Di dalam tabel dijelaskan mengenai biaya tetap. Yang pertama adalah biaya penyusutan dengan jumlah 146.925. Yang kedua adalah biaya pajak lahan dengan jumlah 30.000. Total biaya tetap dalam budidaya ikan lele ini adalah 176.925. Yang kedua adalah biaya variabel yang termasuk yang pertama adalah biaya pakan dengan jumlah 4.250.000. Yang kedua biaya bibit yaitu dengan jumlah 1.500.000.
yang ketiga biaya listrik dengan jumlah 600.000, yang keempat obat-obatan dengan jumlah 600.000, yang kelima biaya transportasi dengan jumlah 300.000, dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja dengan jumlah 4 juta. Total biaya variabel adalah 11.250.000. Jadi, setelah kita uraikan biaya tetap dan biaya variabelnya, kita akan jumlahkan total biaya, yaitu sebesar Rp11.426.925. Setelah kita memperoleh hasil dari biaya total usaha ternak lele Bapak Safi'i, selanjutnya kita akan menghitung biaya penerimaan yang diperoleh oleh dari usaha Bapak tersebut dalam kurun waktu satu periode dengan jumlah produksi 900 kg dan harga jual 20.000 per kilogram. Total penerimaan yang didapatkan oleh Bapak Safi'i dalam kurun waktu satu periode yaitu sebesar 18 juta. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari biaya total dan biaya penerimaan, selanjutnya kita akan menganalisis pendapatan atau keuntungan dari usaha Bapak Safi'i tersebut dengan rumus TR dikurang TC atau total penerimaan dikurang total biaya, yaitu sebesar 18 juta dikurang 11.426.925 rupiah, dan hasilnya adalah 6.573.075 rupiah. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa penerimaan yang diperoleh oleh peternak ikan lele Kota Langsa sebesar 18 juta rupiah, sedangkan biaya total yang dikeluarkan oleh peternak ikan lele Kota Langsa sebesar 11.426.925 rupiah. Dengan demikian dapat dilihat nilai RC rasio yang diperoleh oleh peternak ikan lele Kota Langsa sebesar 1,57 yang didapatkan oleh rumus penerimaan dibagi biaya total, yaitu 18 juta dibagi 11.426.925.000 dan didapatkan hasil yaitu sebesar 1,57, menunjukkan bahwa RC rasio lebih besar dari 1. Maka usaha ternak ikan lele di Kota Langsa yang dimiliki oleh Bapak Safi'i ini sangat layak untuk diusahakan. Dari penjelasan saya mengenai profil usaha dan analisis pendapatan peternakan ikan lele di Kota Langsa, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.